Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bagaimana kabarnya antum semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan penuh keberkahan. Amin. Saudaraku, seringkali Anda mendapat pertanyaan tentang bagaimana apakah ada satu anjuran atau bahkan mungkin sunnah. Seorang ibu yang sedang hamil, maka ditekankan untuk sering-sering membaca surat Yusuf atau surat Maryam. Dengan tujuan agar anaknya kelak terlahir tampan atau cantik. Maka inilah yang ingin menjadi fokus pembahasan anak. Karena perkara ini sangat banyak di medsos. Entah telah berapa ratus kali Anda melihat anjuran agar ibu-ibu yang hamil terutama ditekankan untuk sering-sering membaca surat Yusuf atau surat Maryam supaya anaknya kelak terlahir tampan atau cantik. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama Anda awali dulu. Tidak diragukan bahwa ayat Al-Quran, surat apapun, ayat manapun, tentu dapat dibaca dan sangat baik dibaca oleh siapapun dan dalam kondisi apapun yang layak baginya. Ini sesuatu yang sangat bagus. Sebab Al-Quran terlebih oleh ibu-ibu yang sedang hamil, yang mungkin diliputi rasa cemas, dengan membaca ayat Al-Quran, maka Al-Quran dapat menjadi menentram hati kita. Maka pada dasarnya semua ayat Al-Quran, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, boleh bahkan disukai dibaca kapanpun tanpa ada waktu-waktu khusus dibaca oleh kita. Boleh. Dan itu adalah perkara yang baik. Namun, yang ingin Anda tekankan terkait dengan dianjurkannya atau adanya perkataan sebagian orang, dan ini telah tersebar di banyak medsos, agar ibu-ibu yang hamil, seperti yang tadi Anda sampaikan di awal pembahasan, untuk lebih rajin membaca surat Yusuf atau surat Maryam dengan harapan anaknya bisa terlahir cantik atau tampan, maka perkara ini adalah perkara yang batil, tidak diragukan, ditinjau dari dua sisi. Kebatilan ini Anda soroti dari dua sisi. Kita mulai kebatilan dari sisi yang pertama. Kebatilan pertama adalah berdoa yang fokusnya untuk anak yang terlahir agar ganteng, tampan, cantik. Ini termasuk perkara yang tidak dianjurkan sama sekali dalam syariat kita. Semestinya yang dimohonkan oleh seorang calon ibu atau calon ayah memohon keturunan yang bertauhid, yang soleh, yang beriman, yang manhajnya benar, dan bukan urusan fisiknya agar tampan atau cantik. Dan ini dibuktikan dalam Al-Quran saat Allah berbicara tentang di antara ciri orang yang beriman. Di situ Allah membicarakan di antaranya orang yang beriman itu adalah orang yang dia atau mereka memohon kepada Allah agar memiliki keluarga, istri, anak, dan sebagainya yang bisa menjadi qurrat a'yun. Mari kita lihat apa yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 74. Di mana mungkin doa ini sering pula kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Maksudnya ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurrah a'yun. Nanti anak akan jelaskan apa makna qurrah a'yun, yaitu penentram, penyenang hati kami. Terjemahannya seperti itu. Tapi apa maknanya? Nanti akan kami jelaskan.
waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 74 mengatakan berdoa agar kita memiliki dzurriyyatina qurrah a'yun, penentram jiwa, penenang jiwa. Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan isi doa yang termuat pada ayat yang di atas, yaitu surah Al-Furqan ayat 74. Maka beliau diantaranya berkata, yakni alladzina yas'aluna Allah ayyukhrija min aslabihim wa dzurriyyatihim, yaitu orang-orang yang mereka selalu memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka anak keturunan manjuti'uh, yang selalu taat kepada Allah, wa ya'buduh wahdah la syarikalah, dan selalu mengibadahi Allah yang esa dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi, dalam konsep syariat Islam, qurrah a'yun, penentram jiwa itu jika seseorang memiliki anak yang bertauhid, tauhidnya lurus, agamanya bagus, dan manhajnya baik, soleh, dan yang semakna itu. Itulah yang sepatutnya dimohonkan kepada Allah. Bukan fokusnya berikanlah kami anak yang ganteng, anak yang cantik. Bukan. Qurrata a'yun itu muwahhidin, keturunan ahli tauhid, yang solih dan sebagainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga saat menafsirkan ayat ini, beliau lalu berkata, may ya'mal bit-tha'ah, yaitu anak yang taat kepada Allah. Fokusnya anak yang taat pada Allah. Ibnu Katsir rahimahullah tadi menyebutkan tentu pokok dari ketaatan itu dari anak yang bertauhid kepada Allah. Dan banyak lagi penafsiran ulama lain, intinya beda ungkapan tapi maknanya sama. Fokusnya anak beriman, anak soleh. Anak beriman, anak soleh, anak bertakwa. Dan tidak ada satupun ulama sepanjang yang anak ketahui yang mengatakan makna qurrah a'yun ini fokusnya anak yang ganteng, anak yang cantik. Maka tidak aneh sampai-sampai Imam Ikrimah rahimahullah saat menafsirkan ayat yang tadi saya baca, maka beliau berkata, lam yuridu bidzalik sobahatan wala jamalan. Mereka orang yang beriman itu tidaklah bermaksud dengan doanya itu agar memperoleh anak yang cantik, yang ganteng. Dikatakan tadi sobahatan wala jamalan. Bukan itu yang diminta oleh orang yang beriman. Kata Imam Ikrimah rahimahullah, bukan anak, ya Allah, anugerahkan aku anakku ganteng, anakku cantik. Tidak. Walakin aradu ayyakunu muti'in. Tapi yang diminta oleh orang tua yang pengen dapat anak adalah memiliki anak-anak yang mereka taat kepada Allah. Ini satu penjelasan yang sangat gamblang di mana perkara ini yang dituntut bukan perkara fokus anak ganteng, anak cantik. Apa yang Ana uraikan tadi bisa kita simak di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 132. Dan ikhwan azani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh imam-imam di atas, ya dari Ibnu Abbas, ya Ikrimah, Ibnu Katsir rahimahumullah alaihim ajmain, didukung oleh ayat yang banyak juga masalah ini. Bahwa pengertian qurrah a'yun ini kita minta agar Allah berikan kepada kita anak soleh, anak yang bertauhid, anak yang beriman, anak yang bertakwa. Dan yang semakna itu banyak. Allah ungkapkan dalam bahasa-bahasa lain. Sebagai contoh, mari kita lihat dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Di situ Allah berkisah tentang salah satu doa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi habli minas sholihin.
Ya Allah, anugerahkan untukku anak yang soleh. Di sini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, bukan ya Rob anugerahkanku untukku anak yang ganteng, anak yang cantik, bukan, tapi innas sholihin, yang soleh. Bahkan pada saat Allah hendak mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah perintahkan malaikat Jibril memberi kabar gembira bahwa nanti memang Allah akan berikan Ibrahim alaihi salatu wassalam anak. Kabar gembira dengan anak. Anak yang model bagaimana? Maka dikatakan dalam surah Al-Hijr ayat 53, Inna nubashiruka bighulamin alim. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira padamu dengan kelahiran seorang anak. Anak di sini yaitu Ishak. Nabi Ishak alaihi salatu wassalam, laki-laki, gulam, anak laki-laki, yang kata Allah disampaikan kepada malaikatnya Jibril alaihi salatu wassalam agar disampaikan kabar gembira ini kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana anak ini Allah menyebutnya dengan anak yang bukan ganteng, bukan cantik, tapi alim, memiliki ilmu syariat. Semua ini menunjukkan bahwa tekanan yang sepantasnya kita lakukan kepada Allah adalah agar kita meminta kepada Allah anak yang bertauhid, anak yang alim dalam ilmu syariat, anak yang bertakwa, anak yang memiliki akidah dan manhaj yang kuat. Inilah yang semestinya dilakukan oleh kita. Selanjutnya, itu baru sisi pertama. Sisi kedua yang menunjukkan batinnya pengkhususan, apalagi pengkhususan surat Maryam atau surat Yusuf, agar anak kita diyakini dengan membaca surat itu, terutama wanita hamil, nanti anaknya akan ganteng atau cantik. Tidak diragukan ini termasuk dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Mengapa? Tentu ini perkara gaib. Urusan bahwa ini fadilah begini, manfaat begini, tidak mungkin kita tahu kalau tidak diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan datangkan sepotong saja keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ini benar, sudah pasti Nabi kita SAW akan mengarahkan kita semua, wabil khusus ibu-ibu yang hamil, bacalah oleh kalian surat Yusuf. Saat kalian hamil, tekankan surat Yusuf atau surat Maryam supaya anak kalian ganteng atau cantik. Pasti Nabi kita SAW akan memberitahukan dan tidak mungkin beliau menyembunyikan risalah. Atau paling tidak pasti ada seorang sahabat ridwanullah yang akan menyampaikan kepada kita atau mengamalkan hal ini. Pernahkah kita mendengar ada seorang sahabat saja dari sekian ribu sahabat yang pernah memberikan arahan agar begini, agar ibu-ibu yang hamil ya supaya punya anak cantik ganteng, bacalah surat Maryam atau surat Yusuf? Sepotong aja dari sahabat atau sahabiah. Berapa ribu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain yang memiliki anak, memiliki keturunan, dan mereka pun tentu sahabiahnya melahirkan, tapi tidak dapati satu pun di antara mereka yang menetapkan baiknya perkara ini. Andai kata ini baik, sudah pasti mereka menjadi teladan buat kita dan pasti mereka juga akan memberikan contoh kepada kita. Dengan apa yang Ana sampaikan dari dua sisi ini, bahwa tadi pertama, motivasi seseorang membaca surat Maryam atau surat Yusuf, terutama bagi ibu-ibu yang hamil, dengan harapan motivasi anaknya cantik atau ganteng, ini saja sudah menyelisihi syariat. Karena bukan itu. Anda tidak dituntut oleh syariat berdoa agar anak Anda ganteng. Yang dituntut syariat adalah berikan kepada kita anugerah anak yang soleh. Itu yang pertama, kesimpulannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada kita Rasul SAW segala aturan yang sangat spesifik, sampai pun pada perkara tentu mengandung dan sebagainya bagi seorang ibu. Andai kata tadi perkara membaca surat Yusuf,
atau surat Maryam, sesuatu yang memang dianjurkan, sudah pasti Nabi kita SAW akan menyampaikan kepada kita agar bisa diteladani oleh kita semua. Nyatanya ini tidak ada sama sekali. Maka ini semua menunjukkan perkara ini termasuk perkara yang bid'ah dan sama sekali bukan termasuk bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamu alaikum.